Seandainya kalau sudah beli Bitcoin harus ngapain bang? Kamu tinggal mengelola uang kamu itu mau gimana nih di Bitcoin. Kamu harus punya target dan tujuan ya. Jangan cuma membelinya doang. Nanti kenapa kalau kamu tidak punya tujuan atau strategi yang benar-benar solid? Karena sosial media ini sekarang kuat sekali ya. Bisa menggoyahkan mental kita. Kamu sekarang beli Bitcoin. Kamu nggak punya tujuan, nggak punya strategi yang solid. Tiba-tiba Bitcoin misalkan anjlok parah, tiba-tiba ada berita buruk yang bilang Bitcoin scam, Bitcoin gak ada masa depan, Bitcoin kiamat. Contoh, ya seperti itu. Atau misalkan regulasi suatu negara tidak mengizinkan adanya Bitcoin, transaksi Bitcoin. Itu membuat kalian membaca hal-hal seperti itu, ditambah harga Bitcoinnya misalkan anjlok terus. Kalau kalian tidak punya strategi yang benar-benar solid, dan kalau kalian tidak punya tujuan yang jelas, kalian akan pasti kena mental kalian yang akhirnya apa? Ketika harga Bitcoin itu turun, ya, kalian akan menjualnya. Padahal kalau kalian punya strategi yang solid, yang kuat, punya tujuan yang jelas, kalian tidak akan pernah menjual Bitcoin kalian ketika harganya turun. Justru kalau kalian punya kesempatan untuk membelinya, justru kalian membelinya. Bebas, setiap orang memiliki strategi yang berbeda-beda. Ada yang ada yang DCA setiap minggu, ada yang DCA tiap bulan. Ada yang memakai table money management ini, contohnya pasti saya. Saya yang buat, saya yang jual, ya saya sendiri yang pakai. Seperti itu teman-teman. Lalu apa nih fungsi dari table money management ini? Fungsi dari table money management ini untuk membantu mengelola uang kita, investasi di Bitcoin, mau jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi apapun mau kemanapun Bitcoin pergi, kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tinggal mengikuti yang ada di table ini secara terstruktur dengan adanya pergerakan Bitcoin. Contohnya seperti apa? Oke, di akhir video nanti dijelasin gimana cara membacanya. Cara membelinya. Sekarang cara membacanya dan cara memakainya. Nanti kalau kalian sudah membeli ini, ya, kalian tinggal cukup masukin modal kalian berapa. Terserah modal kalian berapa. Kita buat contoh misalkan modal kalian 5.500.000 seperti ini. Oke. Harga koin saat ini, kalian mau investasi di Bitcoin, kalian cek harga Bitcoin berapa saat ini. Ketika kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin. Kita cek di Indodax, harga Bitcoin 1,492 miliar rupiah. 1,492 miliar rupiah. Tambah 0 1 kurang. Lalu target profit ini bebas. Kalian mau ketik 5% boleh, 10% boleh, 50% boleh, 900%, 500% boleh. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau kalian mau jadi investor jangka pendek, silahkan di bawah 100%. Tapi kalian kalau mau jadi investor jangka panjang di Bitcoin, minimal 100%. Jadi angka berapapun kalian ketik yang di sini, nanti cara membacanya sama. Ya. Tapi perbedaannya hanyalah di harga jual di sini. Dan profit kalian akan berbeda. Contoh, kalau saya ganti 5% sekarang, kalian perhatikan harga jual di sini dan profitnya akan otomatis berubah. Nah, ya, kalau saya ganti lagi ke 40%, otomatis dia berubah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang cara bacanya aja langsung ya. Jadi angka berapapun yang kalian ketik di sini, cara membaca tetap sama. Harus benar-benar terstruktur dari awal. Jadi di harga 1,492 miliar ini, kita beli dengan nominal 550.000 dulu. Oke. Sekarang ini kita contohnya target profitnya 100% ya untuk investor jangka panjang. Dari harga 1,492 miliar, apabila kalau Bitcoinnya tidak turun, ya, dia naik terus ke 2,984 miliar, kalian jual, kalian dapat 550.000. Selesai. Tapi kalau misalkan dari 1,492 miliar ini, Bitcoinnya turun, menyentuh di harga 1,447 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1.100.000. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,916 miliar. Hasil pembelian pertama dan pembelian kedua, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,447 miliar, Bitcoin tidak turun lagi, dia naik terus ke 2,916 miliar, ya. Kalian profit 1.642.000.
Selesai. Tapi gimana bang kalau dia masih turun lagi? Kalau dia masih turun lagi dari 1,447 menyentuh ke 1,312 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1.100.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,73 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,312 miliar Bitcoin tidak turun sama sekali lagi, lalu dia kembali naik terus ke 2,73 miliar, kalian jual semua Bitcoin kalian dapat 2.619.000. Tapi gimana kalau misalkan dari 1,312 M dia masih turun lagi? Suatu keberkahan. Kalau dia menyentuh di harga 1,133 miliar, kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,659 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kalian jual semuanya di sini. Bitcoin yang udah kalian beli dan akumulasi, jual semuanya di sini. Jadi harapan kita dari 1,133 miliar, Bitcoin itu naik, tidak turun lagi. Naik terus ke 2,659 miliar, 2,659 miliar, kalian jual semua di sini. Kalau dia menyentuh di harga itu kalian dapat 3.959.000 ini. Tapi gimana bang kalau misalnya Bitcoinnya masih juga turun lagi? Kalau dia masih juga turun lagi menyentuh 775 juta, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.650.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,545 miliar. Jadi dari 775 juta kalau Bitcoinnya naik terus ke 2,545 untuk jangka panjang, kalian dapat 7.300.000. Modal kalian 5 juta. Jadi 5 juta tambah 7.300.000, 12.300.000. Cuman belum dipotong fee dan pajak aja. Tapi kalau Bitcoinnya masih turun lagi gimana bang? Ke 600 juta, 400 juta, 300 juta, biarin. Ya, kalau harganya turun terus cuma nilainya saja yang turun, tapi Bitcoin kalian tidak hilang. Kalian cukup diam dan simpan Bitcoin kalian sampai Bitcoin kembali naik lagi ke 2,545 miliar. Kalian jual semua Bitcoin kalian dapat uang seperti segini. Selesai. Jadi cara kerja table money management ini seperti ini teman-teman. Dari pertama kali kita beli, kita itu udah tahu kalau Bitcoin naik kita jualnya di mana. Kalau Bitcoinnya taunya dari sini dia mau turun, kita beli laginya di harga berapa. Kita udah tahu. Kita beli dengan nominal berapa kita juga udah tahu. Jadi terserah Bitcoin mau naik silahkan, kita juga udah tahu apa yang harus kita lakukan. Bitcoin mau turun juga silahkan, kita juga udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita ganti ini jadi misalkan 10%, cara bacanya sama. Beli di harga 1,492 ini dengan nominal 550.000. Dia naik ke 1,641 kita jual, dapat 55.000. Kalau tahunnya dia turun ke 1,447, kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Sama. Jualnya di mana? Kalau misalkan tahunnya dia malah turun ya, misal dia malah turun ke harga ini, kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Jualnya di mana? Sama, jualnya di sini. Di 1614. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Ya, apabila dari 1,447 dia tidak turun lagi, dia naik ke 1,614, kalian jual di sini, kalian dapat 172.000. Kalau tahunnya dia masih turun lagi, kalian beli lagi di 1,312 M ini dengan nominal 1.100.000. Sama, cara bacanya sama, hanya target profitnya berbeda, harga jualnya jadi berbeda. Ya, perhatikan kalau saya ganti jadi 900%, nah tuh, harga jualnya jadi lebih tinggi, profit kalian juga jadi lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak kuat sadar akannya, kalian tidak jadi berlibat. Kalau kalian sadar kalian bukan orang yang tidak sabar, silakan di bawah 100%. Ya, udah jelas kalau target profit 100%, minimal 100%, profitnya besar, tapi butuh proses yang lama. Seperti itu. Jadi kesabaran kalian dibayar di sini. Oke? Buat kalian yang butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita. Nih, website kita lynk.id/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu bisa nggak? Mau pakai Indodax, Pintu, Peluang, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk memanage atau mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang. Tetaplah bijak untuk menentukan target profit di sini. Ya, kalau Bitcoin turun itu jangan pernah takut. Itu suatu keberkahan yang bisa kita dapat ketika Bitcoin harganya murah. Ya. Karena suatu hari Bitcoin akan selalu naik terus. Jadi kalau kita dapat ketika Bitcoin harganya turun, itu jangan pernah panik, justru kita membelinya. Seperti itu teman-teman.